Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Makasih, Pak. Pada zaman kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Ratu Ayu Kencana Wungu, Suhita, terjadi peristiwa pemberontakan yang menarik perhatian banyak orang. Pemberontakan ini dilakukan oleh sosok Minak Jinggo, seorang penguasa di Blambangan, sebuah kerajaan kecil di timur Pulau Jawa yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, siapa sangka, Blambangan ternyata memiliki kesaktian yang membuat Minak Jinggo hampir tak terkalahkan. Kisah ini berawal dari cinta segitiga yang rumit. Minak Jinggo, yang sebelumnya merupakan pelayan setia di Majapahit, jatuh cinta pada Ratu Ayu Kencana Wungu, putri dari Raja Hayam Wuruk yang terkenal karena kecantikannya. Namun, cinta Minak Jinggo bertepuk sebelah tangan karena lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Ayu Kencana Wungu. Alasannya bukan hanya karena Minak Jinggo dianggap buruk rupa, tetapi juga karena Ratu Ayu Kencana Wungu mengetahui niat jahatnya untuk menguasai Majapahit setelah Raja Hayam Wuruk meninggal. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa niat penguasa Blambangan ini adalah ambisi untuk berkuasa, tak dapat dipungkiri bahwa ketulusan cintanya pada Ratu Ayu Kencana Wungu turut mendorongnya untuk memberontak. Minak Jinggo merasa dikhianati ketika sang ratu tidak memenuhi janji untuk menjadikannya suami. Terlepas dari keberhasilannya menaklukkan Kebo Marcuet menggunakan senjata pusaka, Gada Wesi Kuning, yang sebelumnya telah menimbulkan kekacauan di Majapahit. Peristiwa ini mencatat babak baru dalam sejarah Majapahit dan Blambangan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Minak Jinggo menimbulkan gelombang ketegangan antara kedua kerajaan. Majapahit, sebagai kerajaan besar, merasa terhina karena seorang pelayannya berani memberontak, sementara Blambangan yang berusaha memperjuangkan kemerdekaannya merasa di bawah terusir oleh kekuasaan Majapahit. Keberanian dan kesaktian Minak Jinggo di medan pertempuran membuatnya dihormati oleh pasukannya dan dikecam oleh lawannya. Konflik ini menarik banyak perhatian dari para penulis dan sejarawan, yang mencatat setiap peristiwa penting selama pemberontakan ini berlangsung. Kisah tentang cinta, kesaktian, dan ambisi dalam pemberontakan Minak Jinggo dan Blambangan telah menjadi legenda yang menarik bagi banyak orang. Para seniman, penyair, dan penulis telah mengangkat kisah ini dalam berbagai karya sastra, mengabadikannya dalam bentuk yang unik dan mendalam. Seiring berjalannya waktu, kisah ini terus dikenang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah gema perjuangan Minak Jinggo, kita diajak untuk merenung tentang esensi cinta dan ambisi, tentang batas-batas antara kekuasaan dan kemanusiaan. Cerita ini berawal dari sebuah desa. Di desa itu terdapat seorang pemuda berjiwa besar bernama Damar Wulan. Ia merasa terpanggil untuk berbakti pada negara dan memutuskan hijrah ke kota raja, bermaksud menjadi prajurit di kerajaan Majapahit. Sabdo Palon dan Noyo Genggong, dua orang pamomong yang menjadi penasehat spiritualnya,
setia mendampinginya dalam perjalanan penuh liku ini. Awalnya, Damar Wulan menumpang pada Patih Lojender, paman dari Putri Anjasmara, seorang wanita cantik yang mengisi hatinya. Namun, hubungan mereka tidak disetujui oleh Layang Seto dan Layang Kumitir, kakak kandung Anjasmara. Meskipun demikian, Damar Wulan dan Anjasmara memilih untuk tetap bersama, menghadapi segala rintangan dengan penuh keyakinan. Kok tumben ini Pak Lan nggak dihabisin jalinya? Habis lah. Masih sisa satu. Ya satu aja keselip nggak tahu kan. Iya, kata Koko tumben ini nggak dihabisin. Kamu keras, kata Mbak Oi bilang keras. Suatu hari, Ratu Majapahit, dia Ayu Kencono Wungu, menerima surat lamaran dari Adipati Menak Jinggo, seorang penguasa yang menantang kekuasaan Majapahit. Ratu Kencono Wungu meyakini bahwa hanya Damar Wulan yang mampu mengalahkan Menak Jinggo. Damar Wulan, yang kini telah menjadi menantu Patih Lojender, diutus untuk menghadapi tugas berat tersebut. Dalam perjalanan menuju Blambangan, Damar Wulan mengalami kendala besar, namun, berkat bantuan Waito dan Puyengan, dua selir Menak Jinggo yang tak menyukai penguasa itu, Damar Wulan berhasil menemukan kelemahan Menak Jinggo dan memenangkan pertarungan. Dalam prosesnya, ia juga mempersunting kedua wanita itu dan membawa mereka kembali ke Majapahit sebagai Garwo Ampil. Adikmu aja pulang lah. Enggak, aku enggak sih. Besok ya. Besok ya. Namun, cerita belum berakhir di sana. Pencurian kepala Menak Jinggo oleh Layang Seto dan Layang Kumitir menimbulkan dua versi laporan tentang siapa yang benar-benar berhasil mengalahkan penguasa itu. Ratu Kencono Wungu memutuskan untuk mengadu Damar Wulan dengan dua saudara Anjasmara tersebut, dan Damar Wulan keluar sebagai pemenang. Kenapa cerita sama Bapak? Bapaknya ngamuk. Kok bisa bapaknya ngamuk? Perjalanan cinta berikutnya hadir ketika Ratu Kencono Wungu mengungkapkan bahwa Damar Wulan adalah lelaki yang pantas menjadi suaminya. Setelah meminta persetujuan dari Anjasmara, Waito, dan Puyengan, Damar Wulan pun menikahi Ratu Kencono Wungu dan menjadi Raja Majapahit. Perjalanan hidup Damar Wulan dari seorang tukang rumput hingga menjadi raja menunjukkan ketabahan dan tekadnya menghadapi berbagai ujian kehidupan. Meski tak pernah bermimpi menjadi seorang raja, Damar Wulan menerima takdirnya dengan rendah hati, mengerti bahwa pemberian Sang Pencipta selalu memiliki tujuan dan hikmah yang lebih tinggi. Kisah Damar Wulan juga menyoroti pentingnya dukungan dan keberanian dalam mencapai cita-cita. Anjasmara yang setia mendampingi Damar Wulan dalam masa sulit. Waito dan Puyengan yang berkorban membantu Damar Wulan dalam peperangan, serta Ratu Kencono Wungu yang melihat potensi besar dalam dirinya. Semua berperan penting dalam membentuk nasibnya yang gemilang. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi pacobaning urip, rintangan hidup, ketabahan dan keberanian adalah kunci meraih tahta, yang bisa berupa kebahagiaan, kedamaian, atau pencapaian luar biasa dalam hidup. Semoga perjalanan Damar Wulan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tak pernah berhenti bermimpi dan menggapai tahta kehidupan yang hakiki.